Tetap semangat ya buat jamaah Islam itu yang di rumah juga. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita masih membahas tentang tema dunia terbalik dalam rumah tangga. Nah sekarang sebelum mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Saya akan mengajak jamaah yang di rumah untuk kembali melihat sebuah video tayangan tentang ada seorang perempuan ya mengajukan cerai, pria diminta 3,3 miliar. Ya Allah ya Robi. Ini dia nih tayangannya. Pria di Spanyol diminta membayar 3,3 miliar rupiah seusai mengajukan cerai. Pengadilan Spanyol mengklaim bahwa uang itu merupakan biaya atas 25 tahun pekerjaan rumah tangga yang tak dibayarkan. Keputusan itu diberikan oleh pengadilan pada Selasa 7 Maret lalu. Dilansir dari Daily Mail, angka itu dihitung dari upah minimum tahunan selama pernikahan mereka. Dalam perceraian itu, pihak wanita dan pria menetapkan apapun yang diperoleh adalah milik mereka sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah ya, ini kita lihat ya, mungkin kejadian bukan di Indonesia tapi bisa saja terjadi di Indonesia karena sekarang banyak banget kasus perceraian nih Ustaz Syam ya. Dan pasti ada salah satu jamaah yang di rumah yang sudah lagi mempertahankan rumah tangganya. Ya Allah kalau bisa jangan cerai. Tapi ada juga yang bilang nih Ustaz Syam bahwa suami itu katanya, nah ini kan harus ada yang dibilang itu kayak apa ya, peran penting dalam menjaga kewarasan istrinya. Maksudnya nih seperti apa nih kalau misalnya istri yang kagak waras, menjaga kewarasan istrinya, apalagi kalau mau bercerai, mau dijawab penjelasannya, Fadol. Tapi guruku Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meninggikan derajat seorang wanita. Maka bagaimana mungkin ada seorang pria yang berani merendahkan derajat wanita itu sendiri. Apatah lagi dia adalah seorang wanita yang berjasa. Siapa dia? Seorang wanita yang menjadi halal bagimu. Seorang wanita yang melahirkan anak-anakmu. Seorang wanita yang sangat dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mampu menjadi seorang yang salihah. Dia mungkin ada kekurangan, tapi di balik kekurangan itu bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kebaikan untukmu yang tidak kamu ketahui. Maka jikalau dikatakan ada seorang suami bertugas menjaga kewarasan istri ataupun menjaga kejiwaan istri. Dalam Islam tuh penyakit jiwa tuh seperti apa sih Bu kira-kira Bu? Penyakit jiwa di dalam Islam. Kalau ada pertanyaan, sebutkan penyakit-penyakit jiwa dalam Islam. Yang disebut penyakit jiwa dalam Islam. Maka jawabannya 1, iri dengki. Orang yang suka iri dengki itu sakit jiwa dalam Islam itu. Apalagi yang kedua orang yang sombong. Sombong tuh sakit jiwa. Kenapa? Di dalam Islam sombong itu pakaiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas manusia mengenakan pakaian sombong. Yang ketiga merasa diri lebih baik. Sombong tadi. Maka ketika ada seorang istri merasa dirinya lebih baik daripada suaminya. Atau seorang suami merasa dirinya lebih baik daripada istrinya. Maka dari sini mesti dijaga kewarasannya. Bagaimana seorang suami menjaga kewarasan istri? الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Karena pemimpinnya tubuh ini adalah hati. Berarti yang mampu menjaga kewarasan ini adalah menjaga hati. Dan itu tugas suami juga salah Masya satunya. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam penjelasannya. Sama-sama Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Jazakallah khairan katsira. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita berikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah. Untuk bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Mana tepuk tangannya dulu dong. Masya Allah. Oke, sekarang yang mau bertanya boleh. Angkat tangannya ayo. Gantian yang sebelah sini depan dulu nih. Ya Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nur Laila dari Majelis Taklim Darusshifa Yaspida Sukabumi, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Neneng. Tanya dong, Pertanyaannya, Ustadz. boleh Ibu. Mohon izin bertanya kepada Ustadz Ahmad Khan. Ustadz Ahmad kan? Iya benar. Benar Bu. Iya benar dia. Ustadz, bagaimana jika ada suami yang terlalu memberatkan atau mementingkan keluarganya daripada anak dan istrinya? Nah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi buat Bu Neneng. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Neneng pertanyaannya. Jadi tentang suami ini lebih memperhatikan keluarganya, mungkin adiknya, kakaknya, ibunya. Malah istri anaknya dilupain, kadang-kadang dipelitin. Mohon izin penjelasannya, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini memang sering terjadi. Banyak terkadang seorang suami yang dia lupa untuk memperhatikan dan sayang serta peduli kepada istri dan anak-anaknya. Kita harus tahu siapa sih yang lebih berhak untuk kita utamakan. Di dalam satu hadis yang datang daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wardhaha, satu ketika Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Sayyidah Aisyah, "Man a'dhamun nasi haqqan 'alal mar'ah?" Qala zaujuha. "Wa man a'dhamun nasi haqqan 'alal rajul?" Qala ummuhu. Di dalam hadis ini, Sayyidah Aisyah bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, siapa orang yang paling besar haknya untuk diberikan bagi seorang perempuan?" Maka Nabi menjawab, adalah suaminya. Jadi seorang perempuan itu dia punya hak yang sangat besar, punya kewajiban untuk menyayangi, menghormati, menuruti, mentaati suaminya ketimbang yang lain. Dan ketika itu Nabi juga katakan, kalau orang yang paling besar haknya untuk ditunaikan dari laki-laki adalah ibunya. Jadi ketika seorang suami dia memiliki seorang ibu, maka ketahuilah para istri, dia punya kewajiban untuk berbakti dan taat kepada ibunya. Jangan sampai seorang istri merasa tersaingi ketika suaminya bakti kepada ibunya. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang namanya ibu itu nomor 2 setelah istri. Tetapi istri itu adalah kewajiban dan ibunya juga kewajiban bagi seorang suami. Tetapi seorang ibu lebih diutamakan haknya bagi seorang laki-laki. Kenapa? Karena dia masih memiliki seorang ibu yang wajib untuk berbakti kepadanya. Nah, tetapi kalau seandainya seorang suami dia tidak peduli kepada anak istrinya, lalu kemudian lebih peduli kepada urusan keluarganya seperti urusan-urusan adik-adiknya dan lain sebagainya, maka ini sesuatu juga yang harus digarisbawahi dan ini harus diluruskan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang lain, kafa bil mar'i isman an yudai aman yaul. Seseorang itu dikatakan melakukan perbuatan dosa ketika dia melalaikan kewajiban yang harus dia berikan. Ketika dia berlari dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami, maka jadilah seorang suami yang pandai memposisikan mana yang harus dia utamakan, mana yang harus dia berikan haknya, dan jangan juga melalaikan kewajiban juga yang harus dia tunaikan kepada istri dan anak-anaknya. Karena kalau kita perhatikan di zaman sekarang, banyak suami-suami yang mohon maaf, bukan lagi peduli kepada keluarga, tetapi justru di zaman sekarang kita saksikan terjadi banyak suami-suami akhir zaman yang sama anak istrinya sendiri pelit, kurang perhatian, kurang sayang, sama anak bini orang baik. Nah ini yang harus diwaspadai. Lebih parah lagi, ya bukan perhatian pedulinya kepada keluarganya. Kalau masih peduli sama keluarganya masih mending dah. Ini kadang-kadang sama keluarga juga gak peduli, sama orang tua gak peduli, sama anak istri gak peduli. Sama anak istri orang malah peduli.
Ya, nauzubillah min dzalik. Maka sebagai seorang suami, jadilah suami yang menjalankan kewajibannya, berbakti kepada orang tuanya dan juga menjalankan kewajiban sebagai seorang suami untuk sayang, perhatian, tanggung jawab kepada anak dan istri. Jadi bedakan antara memang kewajiban dan juga bakti terhadap Betul. orang tuanya. Iya. Baktinya tetap kalau selama ibunya masih ada, masih tetap harus berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau seorang suami itu dia anak yang berbakti sama orang tua, pasti dia akan sayang dan perhatian kepada anak Nah itu istrinya. dia Masya Itu Allah. udah pasti. Terima kasih banyak Ustadz Ahmad Khan. Jazakallah khair, tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Oke boleh, satu lagi yang mau bertanya angkat tangan. Ayo, mana lagi? Oh sini, yang atas sekarang. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Sunarti dari Majelis Taklim Darus Syifa Yaspida Sukabumi, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Nining. Pertanyaannya. Mohon izin saya bertanya kepada Ustadz Maulana. Iya Ibu. Ustadz, di dalam rumah tangga itu kan kadang ada ujian dan cobaannya. Nah kadang kita ujian di fase pertama, biasanya itu di 1 sampai 5 tahun. Ujiannya? Biasanya kita diuji dengan keuangan. Keuangan. Ya. Kemudian di fase selanjutnya biasanya itu dari 6 sampai 10 tahun. Oke. Ujiannya? Biasanya diujinya dari pasangan kita sendiri yang kadang kurang menarik. Nah, Oh. pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara mengatasi ujian tersebut? Iya. Ya. Oke. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Tanya ibu-ibu dulu, tanya dulu. Assalamualaikum. Dia bilang kurang menarik. Kurang menarik. Apa yang menarik dari suami ibu? Apa ya Bu? Apa? Ayo Apa cepat yang jawab. menarik dari suami Ibu? Apa yang menarik dari suami ibu? Ya, Nah, dia bilang karena dompetnya nih, kecocokannya. dompetnya. Salah. Apa yang menarik? Salah. Yang menarik adalah tangannya. Iya. Ibu gimana? Dan dia bilang suami makin gak menarik. Kalau semakin lama perkawinan itu makin lucu. Coba lihat deh. Tuh giginya makin gak ada. Kan lucu jadinya ya. Silakan Ustaz dijawab. Padahal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ujian rumah tangga itu luar biasa. Tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Sekelas keluarga Nabi Adam alaihissalam sendiri pernah diuji dengan pernikahan putra-putrinya. Ya, dan ternyata Rasulullah juga pernah ada ujian rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya ujian. Nah ketika ada ujian yang menimpa, entah itu ujian ekonomi, entah itu ujian kebosanan. Kamu lagi. Ya. Bangun-bangun tidur, kamu. Dengerin baik-baik. Ada 3 solusinya. Yang pertama sakinah. Yang kedua syukur. Yang ketiga adalah ibadah. Apa Bu? Sakinah, syukur, ibadah. Gimana meraih sakinah? Lakukan 2 hal. Mawaddah warahmah. 2, 3. Mawaddah warahmah. Mawaddah. Mawaddah itu apa? Menerima. Warahmah itu memberi. Menerima, terima tanggal barunya, terima tanggal tuanya. Barang siapa istri yang benci sama suaminya jadi tanggal tua, hati-hati. Sesungguhnya tanggal tua itu sudah dekat tanggal baru. Jamaah. Yang berikutnya, syukur. Syukur. Syukur tanamkan 2. Apa tuh? Kalau dia laki-laki, tanamkan kesabaran kepada istri. Kalau dia istri, tanamkan ketaatan kepada suami. Yang ketiga. Yang ketiga, ibadah. Maka ibadah itu jalani bahwa setiap kejadian menimpa diri kita itu ada pahala dan ada ampunan. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Begitu ya Ibu ya. Masya Allah, kita lanjut lagi, ayo. Satu lagi yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Sini deh, tanggung deh nih ya. Satu lagi nih, oke silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mimi Hamidah
dari Majelis Taklim Darushifa Yaspida Sukabumi Jawa Barat Indonesia. Tepuk tangan buat Ibu Mimi di Indonesia ini. Kita juga sama dong Bu. Lanjut. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Saya tujukan pertanyaan ini buat Ustadz Syam. Ibu Saya kayak terima pertanyaannya. Yang dari Indonesia juga. Dari Indonesia juga. Sulawesi ya. Ustadz, Iya. saya sering sekali menyaksikan keluarga sepasangan suami istri yang berantem. Ibu tinggal di mana kok sering lihat orang berantem? Iya, Kita gak mah tahu aman-aman pokoknya. aja komplek kita. Iya, sering melihat suami istri berantem gara-garanya masalah keuangan. Oh. Dan bahkan yang lebih menyedihkan, berantemnya itu di depan orang tua, di depan anak-anak, dan tidak malu lagi di depan umum. Ibu cocok jadi pembawa berita. Iya, Berita Jelas gosip. banget. Berita gosip. Jelas banget cara ngomongnya. mohon Terus kenapa? pencerahannya dari Ustadz Syam. Mudah-mudahan berguna bagi kita semuanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak, kita kasih tahu pemirsa. Pemirsa, demikianlah gosip dari Ibu Mimi hari ini. Ya. Bagus banget cara ngomongnya. Ibu Mimi ini Ustaz iya. menambal kekurangan Ibu Sophia. Iya. Sukabumi. Oh iya, Sukabumi. Iya benar, silakan. Ustaz Nama Syam saya dijawab. Iya Sophia. Yuk bertanya Bu. Nama saya Iya Sophia. Lagi nonton Ibu Iya Sofianya lagi nonton. Al-Quran surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan daripada kewajiban untuk kepada suami memberikan nafkah yang terbaik kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memaklumi kemampuan daripada setiap hambanya, bahwa kemampuan dari setiap hambanya itu berbeda-beda. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kesempatan, wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang lagi susah, lagi seret rezekinya, falyunfiq mimma atahu Allah. Ya sudah, keluarkan atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, alias sesuai dengan kemampuan maksimalmu. Yang disalahkan adalah ketika dia bermalas-malasan, dia tidak mau mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Tapi seorang laki-laki, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, tidak diberikan beban kecuali daripada apa yang dia sanggup, apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kalau dia dalam keadaan seret rezekinya, saya ja'alullahu ba'da usri yusra, bisa saja setelahnya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan setelah kesulitan. Maka sangat tidak pantas. Kalau pertanyaan Ibu, pantaskah seorang laki-laki ataupun seorang wanita, sepasang suami istri berantem di depan umum, dilihat sama orang lain, seringkali dilihat oleh tetangganya, dia mempersalahkan masalah ekonominya, maka jawabannya sungguh tidak pantas. Ketika tiada orang saja masih ada Allah yang maha melihat. Ketika tiada manusia saja masih ada Allah yang maha memandang, maha mendengar, maha mengetahui. Apatah lagi ini dilihat oleh manusia lainnya. An-Nabi SAW memberitakan kepada kita semua dalam sebuah riwayat bahwa Allah sangat tidak senang. Allah itu mengampuni semua dosa. Kecuali siapa? Kecuali adalah al-mujahir. Siapa al-mujahir? Menjahara, mereka yang menjaharkan, mengeluarkan ataupun membesarkan daripada sesuatu yang Allah sudah tutupi. Ini sudah ditutupi aib rumah tangganya sama Allah. Malah dia bongkar sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh tidak pantas ketika pertengkaran itu dipertontonkan di depan umum. Ada info yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
lillah. Masya Allah, senang banget pasti semua jamaah yang di rumah juga kalau sampai berbuka puasa berkumpul dengan keluarganya. Nah, zaman sekarang ini dengan keadaan yang semakin padat ibu kota ini atau mungkin daerah-daerah lain, kayaknya itu agak sulit ya Iman, ya benar gak sih? Nah, sama seperti aku nih Mas Fadli ya. Aku tuh kadang suka pusing banget sama macetnya Jakarta ya. Karena kayak nggak ada habisnya gitu. Apalagi mendekati waktu berbuka. Itu ribet banget Mas kalau harus buka puasa di jalan. Oh gitu, tapi santai aja, nggak usah panik buat yang di rumah juga. Aku bawa solusinya dan kebetulan hari ini, nah aku bawa ini nih ya, Goodness Kurma Ajwa, susu steril praktis yang mengandung kurma ajwa. Cocok untuk stok berbuka puasa ketika macet di jalan. Masya Allah. Mas Fadli, ini kurma ajwa? Iya. Kurma yang biasa disebut kurma Nabi? Betul. Beneran praktis nggak Mas? Ya Allah bener dong Aiman. Nah ini buat jamaah Islam itu yang di rumah juga nih ya. Goodness Kurma Ajwa menggunakan kurma ajwa yang dipanen langsung di tanah suci Madinah. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini. Jadi cocok banget kan? Apalagi untuk buka puasa ketika macet dan udah pasti praktisnya dan dapat juga sunnah dari Rasulullah SAW. Masya Allah, cocok banget nih untuk bekal buka puasa di jalan. Tapi rasanya gimana nih Mas Fadli? Woi, tenang aja. Yang di rumah juga tenang aja. Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas. Nggak seret, waduh pokoknya cocok banget deh dan praktis banget ya buat temenin buka puasa. Dan yang aku suka nih, satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, kalau kejebak macet di jalan, aku nggak perlu pusing lagi untuk buka puasa. Betul. Kalau gitu aku mulai stok deh, minum 1 kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk berbuka puasa ya. Nah ini buat semuanya juga ya, mulai stok yang banyak ya. Untuk nemenin buka puasa para pejuang rezeki yang masih di jalan karena kejebak macet dengan Goodness Kurma Ajwa. Goodness Kurma Ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Jangan pindah channel dulu ya. Kita lanjut lagi pembahasan kita dengan guru-guru kita. Setelah yang satu ini, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nah ini solusinya buat yang kena macet. Taruh aja di mobil dalam motor. Pas banget ya Mas. Bisa. Wah, simple lagi. Praktis kalau macet.